Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ribi Marsya Putri, NIM 2205111144, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2022B. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran teori sastra dengan teori yang baru, yaitu teori resepsi sastra. Selanjutnya, pengertian teori resepsi sastra. Berbicara mengenai film, maka hal tersebut tidak akan lepas dari maksud yang dimaknai penonton, bahasa maupun ideologi yang disampaikan secara teoretik. Teks media mendapatkan makna hanya pada saat penerimaan atau resepsi, yaitu pada saat teks tersebut dibaca, dilihat, dan didengarkan. Dengan kata lain, penonton dilihat sebagai produser makna, bukan hanya konsumen konten media. Dalam hal ini, penonton menginterpretasikan teks media sesuai dengan latar belakang budaya dan pengalaman subjektif yang mereka alami dalam kehidupan, sehingga satu teks media akan menimbulkan banyak makna dalam sebuah teks yang sama. Pada dasarnya, setiap teks mengandung ideologi yang menjadikan pentingnya kajian resepsi. Teori resepsi menurut para ahli. Adapun analisis resepsi sendiri merupakan metode yang merujuk pada sebuah komparasi antara analisis tekstual wacana media dengan wacana khalayak, di mana hasil interpretasinya merujuk pada konteks seperti cultural setting dan konteks atas isi media lain. Dalam hal ini, khalayak dilihat sebagai bagian dari interpretatif komunitif yang selalu aktif dalam mempersepsi pesan dan memproduksi makna, tidak hanya sekedar menjadi individu pasif yang hanya menerima saja makna yang diproduksi oleh media massa. Menurut Eliot dalam During 1993, penonton adalah berperan sebagai penerima pesan atau receiver sekaligus sumber atau source dalam distribusi pesan di televisi. Dalam hal ini, dalam Afrianti 2012 mengklarifikasikan posisi audiens berdasarkan hasil proses membongkaran kode atas wacana pertelevisian. Ketiga posisi tersebut adalah sebagai berikut. A. Dominant hegemonic position atau posisi dominan hegemonis audiens, yang termasuk dalam klarifikasi ini memahami isi pesan secara apa adanya. Dengan kata lain, audiens sejalan dengan kode dominan yang dari awal berusaha dibangun oleh pengirim pesan. Hal ini merupakan contoh ideal penyampaian pesan yang transparan karena respon audiens dianggap sesuai dengan harapan pengirim pesan. B. Negotiate position atau posisi negosiasi. Posisi ini merupakan posisi kombinasi pada satu sisi audiens dapat menangkap kode dominan yang ada dalam teks, namun sebagian lain bagi penolaknya. Dalam hal ini, mereka melakukan seleksi atas mana yang cocok atau tidak untuk diadaptasikan ke dalam konteks yang lebih terbatas atau lokal. Dengan kata lain, audiens tidak menerima mentah-mentah pesan yang ada. Yang terakhir, oppositional position atau posisi oposisi. Sama halnya dengan posisi negosiasi, audiens dalam posisi oposisi juga mengerti makna denotatif dan konotatif sebagai abstraksi dari pesan yang dibuat. Namun demikian, sikap yang mereka tunjukkan justru tertolak belakang dengan isi pesan. Dengan kata lain, dalam posisi ini terlihat adanya bentuk keberatan terhadap kode dominan karena adanya acuan alternatif yang dianggap lebih relevan. Selanjutnya, teori resepsi sastra dalam film 2 garis biru. Di adegan pertama, berkaitan dengan hasil penelitian. Dalam adegan pertama dari 7 informan 1, 2, 4, 6, 7 merespon dominan hegemonic position, informan 3 merespon negotiation position, dan informan 5 merespon oppositional position. Adegan pertama didominasi oleh posisi penonton dominan hegemonik yang mempunyai arti bahwa pesan dalam film tersebut tersampaikan dengan ideal dan apa adanya. Hal ini sesuai teori dalam Afrianti yang menyatakan bahwa dominan hegemonic position merupakan klarifikasi ideal penyampaian pesan yang transparan karena respon audiens dianggap sesuai dengan harapan pengirim pesan. Dengan kata lain, audiens sejalan dengan kode dominan yang dari awal yang dibangun oleh pengirim pesan. Analisis tersebut terlihat dari hasil wawancara kelima informan, di mana kelima informan bersependapat dengan sikap marah ayah Dara kepada Bima sehingga menarik kerah baju Bima karena perlakuannya terhadap Dara.
Selanjutnya, posisi informan 3 yang merespon negotiation position dapat dilihat dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan ayah Dara sangat gegabah karena bukan haknya melakukan kekerasan kepada anak orang lain. Di sisi lain, hal tersebut juga dapat dimaklumi sebab naluri pembelaan seorang ayah terhadap anak gadisnya. Secara implisit, jawaban tersebut mempunyai makna bahwa informan tersebut tidak sependapat dengan apa yang dilakukan ayah Dara terhadap Bima, meskipun pada akhirnya informan tersebut menyatakan hal tersebut sebagai hal yang wajar. Dalam hal ini, posisi informan 3 sesuai dengan teori Hall dalam Afriyanti, yang mengartikan bahwa negotiation position bermakna bahwa pada satu sisi audiens dapat menangkap kode dominan yang ada dalam teks, namun sebagainya lagi menolaknya, dan mereka melakukan seleksi atas nama yang cocok dan tidak untuk diadaptasikan ke dalam konteks yang lebih terbatas atau lokal. Berbeda dengan informan 3, posisi informan 5 yang merespon oppositional position dapat dilihat dari hasil wawancara yang menyatakan terlalu berlebihan. Seharusnya Dara bisa mengontrol emosinya. Secara implisit, jawaban tersebut mempunyai makna bahwa informan tersebut tidak dapat berpendapat dengan apa yang dilakukan ayah Dara terhadap Bima. Dalam hal ini, posisi informan 5 sesuai dengan teori Hall Afriyanti, yang mengartikan bahwa oppositional position bermakna keberatan terhadap kode dominan karena adanya acuan alternatif yang dianggap lebih relevan. Selanjutnya, adegan kedua. Pada adegan kedua, dari 7 informan, 5 informan merespon dominan hegemonic position, sedangkan 2 informan merespon negotiation position. Adegan kedua sendiri didominasi oleh posisi penonton dominan hegemonic, yang mempunyai arti bahwa pesan dalam film tersebut tersampaikan dengan ideal dan apa adanya. Dalam hal ini, audiens sejalan dengan kode dominan yang dari awal berusaha dibangun oleh pengirim pesan. Analisis tersebut terlihat dari hasil wawancara kelima informan, di mana kelima informan sependapat dengan sikap marah Ibu Bima kepada Bima. Hal tersebut menunjukkan bahwa kode dominan yang ingin disampaikan dalam film tersebut tersampaikan apa adanya. Selain dalam posisi dominan hegemonic position, 2 informan juga memposisikan diri sebagai negotiation position. Untuk adegan kedua, hal tersebut terlihat dari hasil wawancara yang menyatakan sebagai berikut. Sebenarnya tidak baik melakukan kekerasan kepada anak orang lain atau anak sendiri sekalipun, tetapi wajar Ibu Bima sudah kepalang kecewa telah gagal mendidik anaknya Bima yang tak disangka membuat masalah besar. Selanjutnya, hasil wawancara informan lain menyatakan kewajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua informan tersebut ada pada posisi kondisi. Selanjutnya, adegan ketiga. Pada adegan ketiga, 5 informan memposisikan diri sebagai oppositional position, sedangkan 2 informan adalah pada posisi negotiation position. 5 informan yang berada di posisi oppositional position didukung oleh hasil wawancara yang menyatakan tidak setuju dengan perlakuan Dara membentak ibunya. Tidak sependapatnya 5 informan tersebut dikarenakan adanya alasan alternatif di mana pada dasarnya seorang anak tidak boleh membentak atau melawan seorang ibu. Sementara itu, 2 informan yang memposisikan pada negotiation position mempunyai alasan alternatif membenarkan perilaku Dara terhadap ibunya, seperti jawaban informan ketiga sebagaimana kutipan berikut. Melawan orang tua memang sudah pasti salah dan tidak boleh dilakukan, tetapi jika mencoba mengerti keadaan Dara yang hormonnya labil karena sedang mengandung dan juga mempertahankan argumen adalah demi anaknya sendiri. Jawaban ini dianalisis memiliki 2 interpretasi, yaitu tidak membenarkan perilaku anak yang membentak ibunya dan memberikan alasan alternatif mengapa sampai seorang anak tersebut bisa membentak ibunya. Berkaitan dengan dampak film, jika ditinjau lebih mendalam terdapat dampak positif dari film 2 garis biru. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara pada informan 3 yang menyatakan, yang dulunya saya sedikit tertutup dengan keluarga, sekarang lebih sedikit terbuka, lebih bisa menghargai orang tua. Begitu juga pada informan 1 yang menyatakan film tersebut mengajarkan kita bahwa kita harus bertanggung jawab. Mengajar kita dalam keputusan pasti ada resikonya. Menguatkan jati diri kita bahwasanya kita harus tetap berjuang dalam keadaan apapun, memberikan kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Begitu juga dengan informan lainnya yang mengatakan film 2 garis biru mempengaruhi penonton untuk dapat lebih bertanggung jawab dan menjaga komunikasi dengan keluarga seperti kepada orang tua. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.